one now, but it's not white. Of course, this is an old model. As you can see, this is so primitive. If the windows, the windows, yeah, the windows, this windows, you cannot open it automatic. You must push it and pull it to close it. Primitive. Insane. Insanity. This is so cool. One of the best thing ever. Yeah, I kind of like it here because there is an AC over there, an air conditioner over there, and there is a walkie-talkie. You can see it over there, walkie-talkie. And of course, one more thing. In this car, the only thing that you don't have is automatic windows. So, this is actually the second time I want to go to Imabuti Customary Forest, because last time I did not find that guy, Aquaman. And the map says here, wait, let me open the map, here that you can find kayak baru 10 menit. Sialang. Ya. Itu yang pohon sebesar ketiga. Iya. Cobwebs or spider webs is made out of spider silk, and spider silk is very strong. Just the length, and if it has the same length and long as a spaghetti, it can hold a bear. But still, it cannot be as flexible as Spider-Man's webs. Okay, so yeah, this forest. Pohon ini masuk jenis merantian. Orang bilang familinya Dipterocarpaceae. Nah, Dipterocarpaceae ini banyak dan umum dipakai untuk kayu bangunan. Kenapa dibilang Dipterocarpaceae? Karena buahnya punya dua sayap. Maksudnya? Jadi buahnya itu ada kayak baling-baling iya, dia. Iya. Jadi itu buahnya nanti bakal penyebarannya ya, kan kemana-mana, sehingga Dipterocarpaceae itu dikenal luas di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Karena dia biasanya kan buah jatuh ke bawah ya. Tapi karena dia punya wing, double wing gitu ya, sehingga pada saat dia gugur, dia nggak jatuh lurus ke bawah, dia akan dibawa angin. Jadi penyebaran Dipterocarpaceae itu lebih luas, ada di banyak tempat gitu. Nah, Dipterocarpaceae ini juga banyak jenisnya. Yang ada di sini adalah nih pohon damar. Orang lokal bilang palentasan gitu. Palentasan maksudnya? Nama lokalnya, orang lokal bilang, orang di sini ngomong palentasan. Jadi kalau dalam identifikasi hutan, orang biasa pakai nama Latin. Nama Latinnya itu Hopea ferruginella Paris. Karena ini yang kemudian mengidentifikasinya gitu ya. Taksonominya dia bilang ini pohonnya ini masuk dalam famili keluarga besar Dipterocarpaceae atau meranti-merantian. Jadi ini salah satu jenis meranti yang ada di Sumatera yang hidup di hutan adat gitu. Nah, meranti ini pohon yang sangat besar, kualitasnya bagus dan biasa digunakan untuk bahan bangunan, bikin pintu, bikin perabot gitu ya. Nah, orang pakai kayu ini. Kenapa? Karena seratnya bagus, kuat gitu ya, dan lebih indah gitu. I've been searching around this forest. I'm tired right now. I don't have my trident. This is just an original stick. I left my trident in the camp. I cannot fly right now. I don't find my dad. Let's just say, Aquaman, I didn't find him. So this is the icon of Imabuti Customary Forest. The age was more than 100 years. And I'm sure Aquaman was eaten by this guy. This is called Kayu Batu. The information was put in there at the tree. Yeah, because
these days I don't really swim. It's kind of tired just to walk. Ini pohon malapadi, kalau nama kampungnya. Ini waktu hutan masih banyak sebelum masuk hutan, itu masuk pohon sialang. Pohon sialang itu tempat hinggapnya lebah madu. Om, Ya, pohon apa nih Om? ini namanya pohon kayu kelat. Hah? Kayu kelat. Oh, Kayu kelatnya ada dua macam. Ada kelat yang berdaun halus dan mendaun kasar. Kalau biasanya kalau untuk kayu kelat berdaun kecil ini untuk jembatan karena kalau untuk dijadikan kayu olahan bikin untuk bahan itu dagingnya berlapis-lapis. Kalau biasanya untuk dijadikan bahan kayu rumah itu ini kayunya kayu kelat daun lebat. selain itu fungsinya apa? Selain itu fungsi kayu ini jelas untuk penyerapan air bisa mengeluarkan oksigen yang kita hirup, juga berguna bagi binatang-binatang yang ada di dalam hutan ini termasuk bermacam-macam monyet. Oh, ini katanya ikonik nih di Embah Putih ini. Kenapa nih Om? Oh iya, pohon kulim ini karena dikenal luas oleh orang perkotaan, terutama untuk kebutuhan bangunan rumah. Ini kayunya paling bagus untuk bikin kusen pintu, kusen jendela, framing pintu dan framing jendela. Karena kayunya kuat dan kemudian indah ya, seratnya halus gitu ya. Tapi kulim ini di masyarakat kampung gitu ya, masyarakat adat nggak cuma dijadiin kayu bangunan. Jadi Mereka juga memanen buah kulim ini untuk bumbu masak. enak. Punya rasa yang khas gitu ya, terutama untuk masakan yang basisnya ikan. Jadi kalau asam padi segala macam mereka pakai buah kulim ini sebagai bumbu. Dan itu memberikan cita rasa unik buat makanan, terutama yang basisnya ikan tadi ya. Nah, sekarang banyak orang yang nggak tahu dengan pohon kulim. Kalau di Pekanbaru ada daerah namanya Kulim, tapi bisa dipastikan tidak ada satu batang kulim pun yang tumbuh di sana. Nah, mungkin dulunya itu banyak pohon kulim di sana. Ada tebang mungkin. Iya, mungkin sudah jadi kota dan kemudian nggak tersisa satu pun. Nah, di hutan adat ini banyak ditemukan pohon kulim. Bahkan di satu kawasan itu ada 68 batang dengan tegakan bagus, sehingga itu sekarang dapat sertifikat, namanya sertifikat pohon induk kulim. Kenapa dibuatkan sertifikat? Karena itu memenuhi standar-standar untuk dijadikan pusat bibit kulim. Nah, kita berharap nanti akan dikembangkan supaya kulimnya nggak punah. Ini akan dibibitkan dan kemudian didistribusikan ke banyak tempat yang pengen di sana ada kulim lagi. Bumi, pasak bumi, salah satu kayu pasak bumi terbesar yang ada di hutan-hutan yang ada di Riau. So, beberapa teman-teman dari hutan-hutan yang berada di Riau, mereka tidak pernah menjumpai pasak bumi sebesar ini. Salah satu khasiat termasuk obat obat vitalitas tadi. Nanti ada beberapa campuran dengan madu. So every creation was created by a creator, and Aquaman is just an illusion, something that we imagine, something that is a fictional character, and everything that exists here was created by God. So I have submit to God. So
So I have submitted to the one God, the one and only Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you next time, I guess. This is Rumah Lontia. Kita masuk wilayah pemakaman Kenegrian Petapahan. This is the oldest house in Petapahan.